dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan Pak Suyanto, CEO dari Anteraja. Ini di tempat yang sedikit berbeda, gitu. Ini memang kalau banyak karyawannya milenial, biasanya ada tempat kayak gini memang Pak Yanto. Betul, betul. Nah ini kalau di sini fungsinya sebagai apa, Pak? Jadi sebenarnya di sini itu kita memang desain supaya mereka itu relax. Kemudian kalau kita lihat kantor, memang kita juga bikin. Anak-anak kan suka sosial media gitu, Instagramable gitu, mereka suka foto gitu. Jadi mereka bebas di sini sehingga mereka relax. Kalau mereka relax, they can be very creative. Jadi memang kita mengencourage seperti ini. Gitu. Nggak kaku juga. Betul. Gitu. Mereka juga boleh bekerja di sini. Boleh. Artinya nggak mesti harus di meja-meja. Betul. Dan meja-meja yang ada itu sebenarnya meja-meja hot seat. Jadi mereka itu hari ini duduk situ, besok nggak bisa-bisa. Jadi siapa yang datang ya first come first serve. Oke. Jadi kita berikan kebebasan seperti itu, tidak ada batasan atasan atau ada manajernya atau ada GM-nya, nggak ada, semuanya sama. Di kursi dan meja yang semua menyebar banyak ini? Iya. Jadi sebetulnya saya nggak tahu mana yang manajer, mana yang staffnya, mana yang itu nggak tahu ya? Nggak tahu, bahkan ketika anak karyawan baru masuk, saya juga mereka nggak kenal, karena saya juga duduknya di antara mereka gitu. Oke. Tapi kenapa pilihan itu yang diambil? Sebenarnya kita lihat kalau milenial itu kan mereka itu orangnya lebih rileks, mereka punya ideas yang kreatif, tapi tidak sampai harus di pressure gitu. Dengan rileks mereka jadi kreatif. Kemudian kita juga sebenarnya mengencourage openness. Jadi kalau nggak ada layer, nggak ada birokrasi, mereka bisa speak up. Sehingga ide-ide mereka yang dari bawah kita bisa tangkap, kita bisa lihat. Dan gitu. selama ini berjalan. Betul. Artinya banyak ide juga yang dari bawah yang sebetulnya, oh ini ide cemerlang. Betul. Karena jangan lupa bahwa bisnis kita kan pengiriman paket yang banyakkan di e-commerce kebanyakan adalah millennials customer-nya. Which is mereka juga mewakili voice of customer. Jadi kalau untuk sebetulnya ini dengan kata lain, untuk memahami customer, ini kita juga bisa dengan memahami orang-orang yang ada di sini. Betul sebetulnya. sekali. Oke. Sulit nggak sih, Pak? Di awalnya memang ketika kita memilih tim, kita udah siapin dulu bahwa tim yang kita pilih itu yang memang punya openness. Jadi mereka nggak terlalu kaku, kuno dengan kebiasaan dengan corporate yang ada prosedural dan behavior, birokratif. Jadi kita pilih sehingga kalau kita lihat di sini orang-orangnya memang openness. Termasuk saya juga sekarang tiap hari pakai jeans, pakai kaos ke kantor gitu. Jangan-jangan mejanya Pak Yanto juga di sekitar sini juga? Betul, saya di pojok situ. Di pojok. Jadi antara CEO sama staff. Betul. Ini. Bahkan sama orang baru masuk sama duduknya. Nah, Anda melihat bahwa cara seperti ini adalah cara yang efektif dan efisien dalam menjalankan perusahaan. Ya, betul. Artinya begini, Pak. Kalau seandainya misalkan, kan sebetulnya pilihan gaya itu bisa banyak. Ya. Anda melihat bahwa gaya seperti inilah gaya yang paling tepat untuk Anteraja. Seperti itu nggak kira-kira? Iya, jadi memang pertama kita menyesuaikan dengan karakteristik para millennials yang mereka suka relax tapi mereka juga suka di-challenge. Artinya sejak awal Anteraja itu sudah di format kita akan begini? Betul, betul. Nah tentunya kita juga secara berkala menanamkan value. Value yang kita tadi sebut satria, value itu tidak hanya berlaku untuk para kurir atau para satria kita, tapi juga bagi kita yang di back office sama. Jadi nilai itu sama. Jadi ketika kita ada town hall atau kopdar dengan para satria, di back office kita juga ada. Ada juga. Jadi mereka boleh ngomong. Nah kalau di back office biasanya kita sebut town hall. Town hall gitu biasanya seperti itu. Itu setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali diadakan? Beberapa bulan sekali. Jadi di awal-awal cukup intens. Nah, satu hal lagi yang menjadi kebiasaan kita adalah kita itu ada corporate song. Corporate songnya judulnya Menjadi Satria. Jadi biasanya kita akan nyanyikan, akan nyanyi, ada gerakannya. Kenapa? Gerakannya itu akan membuat orang tuh cheerful. Sebetulnya saya agak penasaran, sebetulnya pengen dengerin Pak Yanto menyanyikan lagunya ini.
Ada sih, ada lagunya ada. Jadi itu juga dibuat oleh orang-orang internal. Jadi yang kita maksudkan adalah dengan kita punya corporate song yang kita nyanyikan tiap hari itu merimain kita akan value kita menjadi satria. Pasti ada sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah. Terus dinyanyiin tiap hari. Ini makanya Pak Yanto dari tadi hafal benar. Hafal, karena nyanyi terus. Karena kita nyanyi terus. Iya. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi ketika mereka tiap hari nyanyi, mereka diingatkan dengan value-nya. Dan tentunya semua orang, termasuk saya, ya kita harus jalani value itu. Karena kita nggak bisa menyuruh orang lain mengerjakan sebenarnya kita enggak. Jadi value itu memang harus menjadi value semua orang yang ada di Antaraja. Betul. Jadi kalau ada nggak boleh beda lah artinya value itu ya. Iya, karena dengan kita punya belief yang sama, kita punya value yang sama, itu akan memudahkan kita untuk bekerja bersama-sama lebih efektif. Iya. Nah, Pak Yanto, di awal saya ingat kalau saya nggak salah dengar tadi, awalnya untuk satrianya itu cuma sekitar 50-an. Betul, sekitar 50-an. Untuk staff back office-nya sendiri? Staff back office-nya waktu kita berdiri pertama kali mungkin kurang dari 20 orang. Artinya 50 tambah 20 nggak nyampe 100 orang sebetulnya. Betul. Sekarang kurirnya atau satrianya saja sudah 2.500. Iya. Terus kemudian staffnya sudah sampai... Back office-nya sekitar 300-an. Sekitar 300. Dari tidak sampai 100, sekarang sudah sekitar 2.800 karyawan. Gitu. Ada perbedaan nggak? Bagaimana mengelola itu? Iya. Kalau perbedaan mungkin sedikit ada ya. Di awalnya mungkin kita kenal semua orang. Kenal semua orang. Kalau satria dikit, kita masih bisa ingat. Tapi sekarang kan udah mulai tersebar. Makanya pelan-pelan kita juga membangun kayak leader-leadernya itu yang meng-coach timnya mereka masing-masing. Nah, karena kita bertumbuh dengan begitu cepat, sebetulnya ada satu hal lagi yang menarik adalah gini. Saya punya mungkin lebih dari 30 satria yang awalnya join sebagai satria. Tapi hari ini mereka adalah leader. Karena ada kesempatan untuk bertumbuh buat mereka. Dan jadi itu yang memang kita buat. Kesempatan untuk tumbuh bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada individu-individu yang berada di dalam perusahaan. Pak Yanto, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali dari sini.